Selamat berjumpa dengan saya, sama David. Saya lagi ada di Starbucks Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Nah, kebetulan saya lagi nongkrong ketemu dua orang yang sekolah di Kanada, dan Anda akan mendengarkan ceritanya yang seru sekali, pengalaman mereka di Kanada, orang Indonesia yang kuliah dan merantau di Kanada. Nah, satu yang mirip orang Jepang, satu mirip orang Hong Kong. Tapi dua-duanya orang Indonesia. Nah, ntar saya interview. Nah, ini namanya siapa? Oh, nama gue Michael Juan. Michael Juan. Ini? Gua Giovanni, biasa dipanggil Ivan. Oke, gua mulai akan interview satu persatu. Selamat jumpa, saya ketemu siapa namanya? Ivan di Starbucks Pantai Indah Kapuk, tanggal 2 Agustus 2020 ya. 3 Agustus. Nah, pas dia duduk sebelah saya. Nah, ngobrol-ngobrol, dia dari kuliah di Kanada. Jadi saya akan menanyakan pengalaman dia selama di Kanada. Gimana dia di Kanada ya, 5 tahun ya. Dari umur berapa? 16 ya? 4 tahun dari 2016. 4 tahun 2013. Nah, supaya nggak ini COVID kita kan. Oh iya. Lu di Kanada di kota mana? Jadi awalnya tuh gue tuh pertama ke Kanada, gue nyelesain SMA kelas 3 itu di Hamilton. Ya? Tapi sekarang gue udah pindah karena gue kuliah di kota namanya Mississauga. Dapat mana tuh? Mississauga itu di bawahnya Toronto. Mereka tuh di satu daerah yang namanya GTA, Greater Toronto Area. Nah itu 10 provinsi ya kotanya? Enggak, provinsinya itu namanya Ontario. Tapi GTA itu anggaplah kalau ekuivalennya kayak di Jakarta, kayak Jabodetabeknya gitu. Toronto tuh kayak Jakarta. Ibu kotanya Ottawa ya? Ibu kotanya tapi Ottawa kan. Sana yang bahasa Inggris atau Perancis? Di sana ada dua-duanya, tapi tetap masih mayoritas Inggris bahasa. Lo ngambil apa? Jurusan apa? Gua molecular biology nama program gua. Apa tuh? Molecular biology itu sebenarnya ada susah jelasin orang. Kalau misalnya orang mungkin lebih ngerti mirip sama biochemistry. Biochemistry yang biokimia itu 11-12 lah programnya, tapi molecular biology itu lebih ke arah biologinya, lebih kayak mikrobiologi lah gitu. Lebih ke arah sana. 5 tahun di sana ya? 4 tahun. 4 tahun. Masak sendiri atau makan di luar? Dua-duanya. Sekarang sih lebih sering masak sendiri karena kemarin corona. Masak nasi goreng, Indomie. Ya, Indomie ya pasti. Indomie Indonesia atau dari Kanada punya? Indonesia, tapi beda di sana Indomie. Di sana Indominya kalau dilihat tuh asalnya dari Taiwan. Beda tapi nggak enak. Ya Korea gitu. Kayak gitu, cuman ya masih lebih enak. Kenapa lo mau bawa teng-teng dari sini? Oh bawa, cuman udah habis. Nggak bisa banyak-banyak. 30 kilo. Terus rencana lo mau balik Indonesia atau menetap di Kanada? Nah itu gue masih galau sih itu sebenarnya. Kenapa? Lo suka dari Kanada apa? Di sana yang pertama itu orangnya baik-baik. Iya. Memang benar kayak dibanding sama US. Nggak rasial ya? Tetap ada. Tapi kalau dibanding sama US, Kanada tuh jauh masih lebih nggak separah US, nggak brutal lah orangnya kalau kayak US. Banyakan bule ya? Banyakan bule, tapi sekarang justru di komunitas gua at least itu lebih banyak orang Asianya, terutama orang Cina karena mereka imigran semua, Cungko semua. Yang kuliah kerja ya? Yang kuliah international studentnya tuh di univ gua itu mungkin udah 30 sampai 40%. Jadi mereka udah sekolah nggak mau balik kali, enak maksudnya. Kalau yang dari Cungkonya langsung itu mereka justru balik lagi karena orang tuanya Soalnya orang Hong Kong banyak. Orang Hong Kong juga banyak. Kenapa ya orang Hong Kong banyak di Kanada ya? Karena sebenarnya nggak cuma di Kanada, di US segala macam. Tapi Kanada kalian paling banyak. Kanada paling banyak karena orangnya tuh masih dikit. Kanada tuh negaranya luas, luas banget. Gila tuh. Tapi 2 kali Amerika ya, sama ya? Nggak sampai 2 kalinya, tapi mungkin bahkan lebih luas dari Amerika. Banyak hutan-hutan ya. Kan yang lambang flagnya itu kan maple leaf ya. Iya, banyak keindahan alamnya tuh masih bagus lah. Gue tanya Niagara Falls. Niagara Falls itu paling terkenal pasti lah. 5 tahun. 4 tahun. Yang lu nggak suka Kanada apa? Yang gue nggak suka kalau winter dingin banget, salju di sana tuh. Menggigil. Bukan masa menggigilnya, kalau udah saljuan di jalan biasanya di
mobil lewat itu saljunya kotor hitam kayak lumpur dan dia gitu. malah nggak meleleh. Kan dia kan es aja, es hitam ini nih. ya, kena apa bukan? Kena ban motor, kena tanah segala macam. Nah itu sepatu pas. Tapi pernah sakit gak? Di sana pernah sekali. Apa kedinginan atau Oh enggak, gue kena salju gitu? enggak sakit ini. Tangan gue pernah patah di situ. Ih, gila. Jari pernah patah. Enggak, gue kira patah. Tapi ternyata infeksi doang. Dulu tuh gue pernah jalan-jalan ke tempat namanya Baklek. Camping bareng teman-teman. Nah itu gue main hoki di sana. Jatuh, ketiban badan, dikelingking. Nah terus ada jendolan di sini. Gitu ya? Gak kerak, tapi ada jendolan di sini. Gue kira sendi gue kegeser. Sakit ya? Sakit bener. Cuman ternyata bengkak. Tapi rencana balik lagi ya? Kayaknya sih balik lagi, tapi gue pengen dapat PR di sana. Terus lo mau cari istri orang bule Asia? Wah itu sih belum pikir sampai sana. Atau mau dari sini? Dapatnya apalah? Dapatnya. Syaratnya masih bisa bahasa Inggris toh? Oh iya, kalau bahasa Inggris nggak apa-apa. Kalau udah bahasa Perancis sih udah nggak bisa. Ada daerah namanya Quebec wajib bahasa Perancis ya? Beberapa daerah di Quebec yang wajib bahasa Perancis. Sebenarnya bukan wajib, tapi beberapa orang di sana yang di daerah-daerahnya mereka nggak ngerti cara ngomong Inggris. Terus makanannya apa kalau Quebec? Mie atau roti atau pizza? Oh Quebec banyak banget. Kalau Kanada paling terkenal tuh kita biasanya snacknya itu poutine. Poutine itu kayak kentang, tapi dikasih saus namanya gravy, terus biasa dikasih keju atasnya. Terus toppingnya macam-macam. Mantap. Chinese food juga ada, Indonesia food juga ada ya? Ada, tapi ya nggak sepopuler yang lainnya. Terus lo ketemu dia di mana? Nih, bos kita yang ini nih. Iya. Gua pas SMA itu gua kan SMA kelas 3, gua seasrama bareng sama dia. Dia Koki kan? Iya, beda dua kamar ya kita ya. beda 2 kamar doang sama dia. Jadi lo udah kenal 4 tahun nih? Kenal 4 tahun lebih kayaknya. 4 tahun 4 tahun lah. Kesan-kesannya apa dia? Lucu, pintar masak. Gokil kalau temen-temen nongki lah itu. Jadi kalau lo lapar dia masak. Belum pernah nih dimasakin kapan mas? Kan dia koki. Iya masakin. Dulu belum koki waktu di sana. Belum. Belum ilmunya belum. Belum Jadi lo ilmu. makannya gimana? Lo makannya gimana? Dulu kan waktu kita beli ya dulu ya Mas ya, zaman-zaman itu ya. Beli sama di asrama Sama kan di dikasih. asrama dikasih makan. Ada meal Nasi. plan. Ada Roti ya? ada dikasih nasi lah. Nasi banyak nasi. Isinya rata-rata orang Cina sih ya sebenarnya. Orang Cina sama Afrika mah. Selama berjumpa, sekarang saya interview orang kedua, namanya Juan Michu. Iya benar. Dia adalah seorang koki lulusan Kanada. Nggak, Lihat aja badannya. lulusan Kanada juga, cuman pernah sekolah di Kanada. Waktu balik belajar masak aja. Belajarnya dari Lu ngambil apa jurusan apa? dulu IPA barengan IPA. Tapi lu belajar masaknya di mana? Di Indo, di Indonesia. Oh, lu kursus gitu ya? Lebih ke diajarin teman, diajarin Bokap lu punya restoran? kongsi Oh, di mana bos? di Palembang. Apa? Chinese food? Chinese food, seafood. Tapi lu paling pempek tau ya? Pempek belum bisa nih bikinnya nih. Seafoodnya apa? Kita kan terutama kerapu kan. Kerapu. Iya. Masak tim, goreng. Masak tim bisa, goreng bisa, bakar bisa. Hebat. Lu mesti masakin buat kita nih. Iya nih. Iya. Sayur-sayur, tumis-tumis bisa semua lah rata-rata sapi, Terus ayam. lu ke Kanada tahun berapa? Tahun berapa Evan waktu datangnya? 2016. 2016 benar. Di kota apa? Di kota Hamilton. Kan dekat mana tuh? Di dekat 1,5 jam dari Dari Toronto, 1,5 jam dari Niagara kalau nggak salah ya. Oh, dekat dong kan? Iya. Iya. Berarti tiap hari lihat Elton John. Enggak. Karena katanya masih ada rusa-rusa gitu ya? Masih ada rusa, ada nggak ya? Banyak di pegunungan. Banyak ya kayaknya ya. Sama ada apa ya binatang liar yang Rakun. gitu ya? Rakun. Yang bau itu ya? Iya rakun. Sigung. Banyak banget. Jadi kalau lu kuliah jalan kaki naik, maksudnya ada Naik bus dulu. bus ya? Naik bus. Karena jauh juga ya lumayan tempatnya ya. Iya dari asrama. Jadi orang Indonesianya ada 20 orang ya? Sekitar 20 orang waktu itu. Dari seluruh Indonesia ya? Dari- Tapi asramanya dekat-dekat. Jadi asrama itu cuma 2 tuh, satu yang cewek, satu yang cowok. Jadi benar-benar Satu dua- kamar 2 orang, 1 orang. Satu kamar 2 sampai 4 orang kayaknya. 2 sama. Jadi dapat makan dari asrama. Dapat, benar. Masak sendiri bisa juga ya?
masak sendiri jarang lah ya kayaknya. Masak pop mie doang gitu ya biasanya. Pop mie tapi yang bukan dari Indonesia kan? Pop mie Indonesia juga banyak di sana. Ya, asal di mana? Dulu Iya, lu pernah nggak ikut gue yang ke toko itu ya? Dutch toko. Dutch toko itu kayak toko Belanda tapi makanannya jual makanan Indonesia semua. Yang lu suka dari Kanada apa bro? Yang suka dari Kanada mungkin tempatnya bersih banget ya Kanada ya, iya nggak sih? Terus Bersih tertib, banget. antri. Tertib, orangnya baik-baik. Terus suka ada santai-santai. ribut-ribut ya? Ribut-ribut kadang-kadang ada juga lah ya. Demo-demo jarang. Demo-demo. Nah mereka kan suka demo. Iya, Lebih dikit. lebih dikit lah, Lebih dikit. walaupun nggak banyak, bukan nggak ada sih, ada tapi nggak ekstrim lah. Apalagi ya gue. Yang kalau suka Yang nggak gue suka dari Kanada dingin banget. dingin. Itu bulan berapa tuh? gitu ya? Desember ya? Bulan Februari ya. Paling Februari. dingin Januari Januari Februari. Februari. Oh, bukan Desember Natal. Natal enggak, Natal baru salju-salju ringan gitu. Iya. Itu gila parah dingin banget sampai Saljunya minus berapa? 30 ya kalau Bisa, saya ya. beku dong lo. Bisa kalau yang utara banget nih. Telinga lo bisa sakit dong. Sakit memang. Bajunya double. Triple kita sudah. Lo kalau keluar Iya. begini beku kali ya. Oh, keluar gini udah ngilu. Dulu pernah tuh keluar sekali bentar doang. Terus kalau gue yang kecil Iya. beku. Nungguin bus dulu kan ingat enggak? Iya. Kita kan wah Angin, ngapain apalagi nggak kena pakai angin itu, ya. kena angin di ujung sini nih, wah ngilu Jadi banget. sebenarnya sih enak Indonesia ya. Untuk suhu ya jelas Indonesia banget. Jadi kalau udah balik dari Kanada bersyukur kena panas ya. Akhirnya panas Tapi juga. kalau gue suruh pilih Kanada, gue mending pilih Indonesia lah. Gue takutnya tahan dingin. Iya sama. Hari pertama, hari kedua dingin masih semangat. Udah 1-2 bulan, waduh ketemu dingin lagi. Jadi dia musim dinginnya 2 bulan, Januari Februari ya. Panjang. Panjang. Rata-rata dingin ya Kanada Dari kayaknya. November sampai Maret mungkin. Pusat 5 bulan beku loh. Lebih ya. Terus mandi sehari sekali loh. Iya. Seringnya sekali. Oktober aja sudah mulai dingin. Iya. Soalnya di utara ya. Tapi dari sana lo pernah ke Amerika nembus gitu enggak ya? Pernah sekali nggak salah. Bawa paspor ya. Bawa paspor. Bedanya apa sih Amerika sama Kanada? Amerika dan Kanada, kayak Kanada tuh lebih bentuk inkulturasi campuran ya kayaknya dengan budaya-budaya lain kayak karena kayaknya beragam banget. Ontario itu tempat kita tinggal dulu, Toronto itu kayak semua negara ada ya di situ ya. Kayak semua negara ada. Jadi lo nyobain semua makanan ya? Kayak semua negara ada. Makanan Afrika juga. Vietnam, Meskipun kayak Filipina. kalau makanan nggak terlalu ya kayaknya cuman makanan Asia doang paling banyak. Katanya lo banyak orang Filipina. Banyak orang Filipina. Iya. Kerja atau kuliah ya? Kerja, kuliah semua. Tinggal kayaknya. berkeluarga. Tinggal. Lu pernah makan makanan Filipina nggak? Nggak sering. Apa yang lo tahu Filipina? Gua nggak pernah. Hah? Makanan Filipina. Ikagongan, sinigang, Oh ya sinigang nasi. sinigang, Nasi goreng. iya, ikagongan, Balut. balut belum pernah coba, tapi tahu yang telur isi ayam itu. Ayam. Ayam Vietnam, iya nggak yang kita makan dulu deh. Iya. Kopi Vietnam. Vietnam full. Makanan Vietnam enak-enak pada makanan Indonesia. Masa lo di sana nggak ada yang kecantol orang Vietnam, orang Filipina? Ada temennya beberapa kita orang Vietnam. Ada. Waktu itu dulu gue di sana mungkin ada sekelas sama 3-4 Nggak ketemu orang. Vietcong gitu nggak? Nggak, belum. Tapi ada mafia gitu nggak preman gitu? Mafia preman saya rasa sih di semua negara masih ada sih ya. Pasti ada, tapi nggak kelihatan. Kalau soalnya mungkin jarang kali ya, soalnya makmur ya. Iya. Paling banyak orang homeless ya. Homeless ya, tapi pengangguran di homeless itu di Kanada termasuk isu yang tinggi juga Penduduk sih. pendatang atau penduduk asli? Penduduk asli ya. Kebanyakan asli. Kayaknya kayak pendatang jarang banget ya homelessnya kayaknya. Kayak orang Indian asli, penduduk asli ya. Kayaknya white ya lebih. Nggak lebih ke white. Kan itu ada orang kayak Eskimo gitu ya, Orang Eskimo iya. Inuit ya. Pak? India ya, Indian. Indian. Kalau gue lihat di film-film cowboy itu kan dia rambutnya panjang. Apa ya istilahnya First Nation ya? Iya, di sana kita panggilnya First Nation. Mereka nggak suka dipanggil Indian sebenarnya. Oh, First Nation, bangsa yang pertama. Iya, First Nation atau Indigenous. Indigenous, penduduk asli. Di US juga ya First Nation ya gitu ya. Iya. Dia maksudnya kayak bule atau kayak orang apa? Mukanya. Lebih Pokoknya nggak lebih ke bule Asia sih ya, ya. lebih ke Asia ya malah ya. Kayaknya bule itu kan sebenarnya dari Eropa ya nggak sih? Eropa ngejajah US sama Kanada, masuk deh. Terus sejarahnya gimana sih Kanada sama US bisa pisah gitu? Nggak tahu ya. Nggak tahu tuh. Oh, itu kurang tahu.
Sebenarnya dua-duanya tidak jauh Inggris sih sebenarnya deh. Iya. Setahu gue perang Inggris sama Prancis di situ ya. Kayaknya US merdeka duluan. Kayak itu sama kayak Indonesia dengan Papua, yang Papua sekarang tuh. Malaysia kali. Kan kalau bukan Papua ini, Papua yang benar-benar Papua kita, Papua yang Indonesia itu kan merdeka masuk Indonesia setelah Indonesia merdeka. Oh iya. Mungkin US tuh duluan merdeka kayak Indonesia sisanya. Papua tuh kayak Kanada tuh yang merdeka terakhir tuh. Tapi nggak bergabung, berpisah ya. Terus sekarang gue nanya, lu katanya mau kuliah di Belanda. Iya. Ambil apa? Jurusan apa? Ambil logistik. Logistik. Iya. Logistik itu kayak gimana tuh? Logistik tuh kayak bagaimana kita mengimpor dan ekspor barang gitu loh. Oh, bisnis ya. Kenapa nggak Bisnis. koki aja? Lu jago masak. Koki kayaknya di Eropa. Tapi lu mesti belajar bahasa Belanda dikit-dikit kan. Dikit-dikit. Meskipun belajarnya bahasa Tapi udah Indonesia. daftar di mana? Bentar. Sudah daftar di Wittenberg University Dari kota apa tuh? di kota Apeldoorn. Dekat mana? Itu dekat Utrecht mungkin. Utrecht. Utrecht terkenal ya. Iya. Tapi Belanda mah gampang, banyak orang Indonesia. Iya, banyak banget orang Indonesia. Terus bahasa Belanda kan banyak mirip. Ya, dan katanya kota kita itu kota pembuangan Republik Maluku Selatan menurut Iya, saya. banyak Rambon. Jadi waktu orang Maluku dulu zaman siapa tuh Soeharto ya, yang dibuang Soekarno. ke sana itu masuknya kota kita. Oh gitu. Jadi orang Maluku semua katanya. Banyak RMS ya. Baik orang RMS dan mereka masih ngibarin bendera Iya. katanya. Oh, boleh di situ legal. Legal, lu lihat nggak di YouTube Apeldoorn, Maluku, Maluekoe biasanya ejaan lama. Nggak ditembak. Lu lihat tuh, oh mereka upacara Tapi kemerdekaan. bahasa Belanda, setahu gua kan, gua tahu bahasa Belanda mempengaruhi bahasa Indonesia seperti baskom, bengkel, terus kantor, Kalau menurut gue sih perboden. itu kayaknya istilah resmi yang Enggak, banyak bahasa mempengaruhi. enggak, Indonesia kan, Iya. Belanda kan dijajah 90 tahun, jadi mempengaruhi bahasa Indonesia. Karena kayak contoh nih, kita buka rekening bank nih, rekening transfer apa itu, Iya. istilah-istilah yang dipakai Belanda. secara finance itu masih ngikutin bahasa Belanda nih. Iya. Istilah-istilah KUHP-nya juga. istilah KUHP, istilah resmi, istilah onderdil itu kan bahasa Iya. Belanda tuh. Heeh. Atau kayak gini nih kan kita ngurusin corona nih gara-gara mau berangkat pas musim corona. Kita buka dong statistiknya. Iya. Mungkin bagi kita yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, statistik bahasa Belanda lebih gampang. Iya. Karena kayak jumlah orang yang diopname bahasa Belanda ya opname nomor. Iya. Benar-benar sama kayak bahasa Berarti Indonesia. lu belajar Belanda cepet kan? Insya Allah. Kayaknya sih gitu sih. Terus pesen, ya, udah apalagi mau lu diceritakan? Paling itu sih kan Indonesia dan Belanda itu kan 350 tahun nih menjalin hubungan jajah dan dijajah. Orang Indonesia datang ke orang Belanda datang ke Indonesia. Orang Indonesia membagikan sebagian besar makanannya untuk orang Belanda. Makanya kayak rendang dan lain-lain itu kan juga ngetop tuh di Belanda. Sedangkan kue-kue Tapi Indonesia sebenarnya lu juga- soalnya bisa eksis. Lu kan jago masak. Lu buka Chinese food, buka bahasa Indonesia. Ya, bener. Gak usah kuliah lagi, lu buka restoran aja. Dan kue-kue Indonesia pun berasal dari Belanda. Soalnya gue ada temen, dia setiap tahun nanti itu ada festival Festival Indonesia. pameran Indonesian food. Bener. Iya tuh. Pasar Tongtong namanya. Iya. Temen gue namanya Meliana sama maminya. Pergi sama temen gue namanya Hari Ambon. Dia tinggal di Belanda lama. Cuman gue waktu itu belum punya dana pengen ikut sih. Banyak sih Belanda. Nah gitu sih pertukaran budaya itu kan terjadi banget kan. Oh iya. Oke deh, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa Mendapatkan update. Sip. Michael Miju. Iya. Ya, ini. Siap. Siapa namanya? Ivan. Oke. Ganda. See you later.